Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Untuk sekalian, siswa-siswi SDN Marga Jaya yang Bapak cintai, pemuliakan, alhamdulillah firman kali ini Bapak bisa menyapa kalian meskipun hanya lewat media elektronik, dan ini merupakan wujud tanggung jawab Bapak setiap mungkin dalam satu minggu minimal 2 kali menyampaikan materi literasi. Dan insya Allah literasi kali ini Bapak beri judul yaitu pribadi unggul. Nah, sekalian, kata unggul Bapak buka-buka di Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah lebih tinggi. Mungkin kita pernah mendengar sekolah unggulan. Nah, kalau sekolah unggulan berarti sekolah itu ada nilai tambah, nilai lebih daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Sengaja kesempatan ini Bapak sampaikan biar kita terpetik untuk menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang mempunyai kelebihan. Dan tentu saja kalau berbicara masalah kelebihan, ini tentu harus dalam hal yang positif, bukan yang negatif. Nah, sekalian, sekiranya kita berbicara tentang Islam dan kemuliaannya, mungkin kita tidaklah cukup jika hanya berbicara mengenai persoalan-persoalan ibadah saja. Begitupun kalau kita berbicara tentang peninggalan Rasulullah SAW, tentu hal ini tidak cukup apabila kita hanya mengingat bagaimana senyumnya baginda Rasulullah SAW, bagaimana keramah tamahan beliau, bagaimana kelemah lembutan beliau terhadap sahabat sesama dan yang lain-lainnya. Nah, tetapi hal ini harus kita lengkapi pula dalam mempelajari siapa si Rasul itu, dalam hal apa yang mesti kita ikuti sebenarnya. Nah, sekalian, setiap hal yang dilakukan oleh Rasul itu, beliau ini selalu menjadi manusia yang syarat dengan prestasi. Artinya, segala sesuatu yang beliau lakukan itu, beliau senantiasa menjaga kualitas atau mutu apa yang diperbuatnya itu. Sehingga dalam hal ini Allah mengabadikan tentang pribadi Rasul itu sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21. Silahkan kalian buka nanti surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21, yang artinya sesungguhnya telah ada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Demikian juga keberaniannya, tafakurnya, dan aneka hidup sehari-hari beliau. Seluruhnya senantiasa dijaga untuk menghasilkan kualitas yang tertinggi. Ya, beliaulah pribadi yang sangat menjaga prestasi dan mempertahankan kualitas terbaik dari apa yang sanggup dilakukannya. Bapak sekalian, merujuk pada ayat yang tadi, ini gambaran bagi kita. Kembali lagi, pakai kita mengenal Rasul itu hanya sebatas kelemah lembutnya saja, keramah tamahan saja, dan membayangkan bagaimana kalau beliau senyum, bagaimana kalau beliau menyapa, bahkan terhadap istrinya pun seumur hidupnya beliau belum pernah melontarkan kata-kata yang kasar, tapi disampaikannya dengan lemah lembut. Ini bukti bahwa Rasulullah
patut menjadi teladan bagi kita semua, dan terutama yang lebih pokok yaitu manusia selalu menjaga kualitas yang akhirnya predikat terbaik, prestasi unggul dalam kualitas hidupnya itu, prestasi yang tinggi ini tetap ada dalam jiwa Rasulullah SAW. Sekalian, ini bagaimana sih kita seharusnya? Kadang-kadang kita kalau berbicara tentang prestasi, kayaknya mungkin kita masih belum terpikirkan. Kenapa sih kita mesti berprestasi? Kenapa sih kita mesti berbeda dengan orang lain? Kenapa sih kita mesti unggul daripada yang lain? Kayaknya sesuatu hal yang mungkin masih tabu untuk kita lakukan. Padahal kalau kita lihat contoh orang-orang yang sukses, negarawan, ilmuwan, atau tokoh-tokoh nasional seperti yang mungkin kalian pernah mendengar, presiden ketiga kita yaitu Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Beliau adalah manusia yang tentu saja luar biasa karena diberi rahmat Allah, kecerdasan yang luar biasa, kejeniusan yang luar biasa. Nah, karena dari awal beliau sudah merasa diberi anugerah oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, termasuk orang yang jenius, dan beliau berhasil mempertahankan sehingga prestasi hidupnya itu ketika studi saja di luar negeri bahkan selesai, itu salah satu negara maju yaitu Jerman mengakui kelebihan beliau. Kenapa saya demikian? Intinya beliau adalah manusia yang mampu mempertahankan anugerah dari Allah berupa kejeniusan yang akhirnya selama-lamanya beliau termasuk orang yang berprestasi. Tentu saja hal ini bagi kita mungkin asing. Mari sampai ada pertanyaan, kenapa sih kita mesti unggul daripada yang lainnya? Kenapa kita mesti berprestasi? Udahlah, kadang-kadang kita beranggapan hidup gimana banyaknya orang aja. Sekali lagi perlu dipahami bahwasanya manusia-manusia yang sukses itu adalah manusia-manusia yang peraih prestasi dan dia memiliki kelebihan daripada yang lain-lainnya. Contoh, coba kita tengok sholat, saum, zakat atau sedekah kita. Bisa jadi kita jarang merasa kecewa andai kata sholat kita tidak khusyuk. Sekali lagi, bisa jadi kita tidak merasa kecewa andai kata sholat kita tidak khusyuk. Kita jarang merasa kecewa manakala bacaan kita kurang indah dan mengena. Kita pun jarang merasa bersalah sekiranya zakat belum kita tunaikan atau sedekah kita kurang ikhlas. Padahal sudah merupakan sunatullah bahwa yang mendapatkan predikat terbaik hanyalah orang-orang yang paling berkualitas dalam sisi dan segi apa yang Allah takdirkan dalam episode kehidupan di dunia ini. Baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, Allah Azza wa Jalla selalu mementingkan penilaian terbaik dari mutu yang bisa dilakukan. Misalnya saja, kalau kita baca Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah berfirman, sungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sebaliknya, dalam surat Al-Ma'un ayat 45, Allah meringatkan, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Pendek kata, siapapun yang ingin memahami Islam sesuai dengan apa-apa yang telah contohkan Rasulullah SAW, maka harus menjadi pedoman hidup adalah bahwa kita harus tergolong menjadi orang yang menikmati perbuatan dan karya terbaik yang paling berkualitas. Prestasi dan keunggulan adalah bagian yang lekat menyatu dalam perilaku kita sehari-hari. Singkatnya, kita senantiasa berusaha memiliki karakter pribadi yang unggul. Dan sekalian, dalam hidup kita diberi jatah oleh Allah selama 24 jam. Nah, kalau kita ingin termasuk orang yang unggul, tentu saja
yang 24 jam ini yang diberikan oleh pada kita, ini tentu saja harus kita isi dengan hal-hal yang sifatnya supaya menjadi orang yang unggul. Artinya juga agar kita termasuk menjadi orang yang berprestasi. Sebagai contoh, baru malam hari kebanyakan orang tidur pulas. Nah, kita bangun tengah malam, atau yang lebih baiknya lagi sebagian Rasul mengatakan ketika di 2/3 malam dilakukan sholat tahajud atau sholatul lail. Ketika orang lain pada pagi-pagi tidak melakukan, cobalah kita lakukan sholat duha. Dan ketika pun orang lain daripada mungkin ketika di sekolah banyak orang lain ketika istirahat monar mandir sana sini lari sini ini, kalau kita menginginkan menjadi manusia unggul, coba manfaatkan untuk istirahat itu. Bolehlah sambil jajan sambil makan apa, tapi jangan lupa coba kita ambil buku, kita baca sambil makan. Insya Allah ini akan menjadi manusia yang unggul. Untuk yang lebih singkatnya lagi, Bapak telah merangkum untuk menggapai keunggulan pribadi ini setidaknya ada 5 hal yang patut diperhatikan. Yang pertama, untuk menjadi unggul rumusnya adalah percepatan diri. Kata percepatan ini berbeda dengan kata kecepatan. Kalau percepatan dengan satuannya meter per detik kuadrat, itu adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perubahan yang konstan. Artinya kecepatan itu misalkan berurut dari kecepatan misal 10, 20, 40 itu. Tapi kalau yang percepatan itu bisa apa artinya? Terjadi loncatan, bahkan ini berlipat-lipat kalau percepatan itu. Sebuah hadis Rasulullah SAW menekankan bahwa barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka rugilah dia. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka celakalah dia. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Demikian dan seterusnya. Kembali lagi, orang-orang yang unggul adalah orang yang berbuat lebih banyak dari orang lain dalam rentang waktu yang sama. Jatah waktu kita dalam sehari adalah sama 24 jam. Nah, supaya kita tergolong unggul, kembali lagi yang 24 jam ini kita mesti beda dengan orang lain. Kalau orang lain selama 24 jam belajarnya itu hanya mungkin membaca pun hanya 5 menit, kita kalau ingin menjadi manusia yang unggul, cobalah di 24 jam ini sedikit-sedikit secara bertahap terus belajar membaca. Kalau hari ini cuma 10 menit, besoknya lakukan 30 menit, besoknya lagi. Bahkan sebenarnya Bapak sudah sering ceritakan, di Jepang itu anak kelas 4 membacanya saja di rumah itu 4 jam sehari. Nah, kita jangan terlalu ke sana lah. Kita bertahap saja. Jikalau hari ini hanya 15 menit, cobalah besoknya 20 menit untuk membaca atau belajar. Teman sekalian, kemudian kedua konsep yang menjadi unggul adalah memasuki sistem yang unggul. Logikanya ibarat 2 kupu-kupu yang sedang terbang. Satu kupu-kupu masuk ke dalam mobil yang mau melaju, dan satu lagi terbang. Kira-kira kupu-kupu yang mana yang akan cepat sampai di tujuan? Tentu saja kupu-kupu yang masuk ke dalam mobil dan melaju mobil tersebut dengan cepat. Artinya kupu-kupu yang masuk dalam mobil, kupu-kupu tersebut adalah masuk ke dalam sistem yang unggul. Sehingga ketika karena melajunya kencang, kupu-kupu yang satu yang masuk dalam mobil akan lebih cepat sampai ke tujuan. Nah, andai kata kita susah memiliki percepatan diri, maka kita harus masuk ke dalam sistem atau lingkungan yang membuat kita punya
kecepatan. Ingat, salah bergaul bisa salah masa depan. Maka hati-hatilah dalam memilih teman dalam pergaulan, karena hal itu dapat menentukan percepatan kita. Anak-anak sekalian, kemudian yang ketiga adalah bersaing positif. Jadi kita harus tahu bahwa kita memiliki naluri bersaing. Softwarenya memang sudah begitu. Berlomba-lomba dalam kebajikan itu memang sudah merupakan naluri. Celakanya kita sering melihat pesaing kita itu sebagai musuh yang dapat merintangi kita untuk berbuat kebajikan. Padahal jika kita lihat hal itu dengan hati yang jernih, maka pesaing itu adalah karunia Allah yang tak ternilai. Karenanya kita tidak boleh menyalahkan saingan kita yang lebih maju dari kita, dan kita pun jangan menyalahkan keadaan. Sebab yang membuat kita terpuruk itu bukan musuhnya, tetapi karena perbuatan kita sendirilah penyebab utamanya. Mungkin kemampuan kita yang perlu dipertanyakan. Kadang-kadang kita lebih cepat mengambil kesimpulan kalau kita mengalami kegagalan sebabkan karena orang lain. Justru ini yang perlu kita pahami, bahwasanya saingan itu jangan dijadikan sesuatu yang dapat melemahkan, tetapi justru kalau kita mendapat saingan yang hebat luar biasa, itu harus memacu diri kita supaya kita lebih daripada dia dalam memiliki suatu kemampuan. Yang keempat, agar menjadi manusia unggul adalah sinergi, atau dalam bahasa Islam lebih tepatnya disebut dengan berjamaah. Dalam rumah tangga misalnya, kita ada seorang ibu, bapak, dan mungkin juga anak-anaknya. Dan ini semua ketika untuk menjadi manusia unggul harus semuanya bekerja sama. Dalam artian saling dukung ketika sang anak menginginkan untuk menjadi manusia yang lebih unggul daripada yang lainnya. Contoh, kalau anak supaya semangat belajar, maka fasilitasilah dia sehingga harapannya menjadi manusia unggul dapat diraih. Yang terakhir, yang kelima, menjadi manusia unggul itu adalah tolong dipahami bahwasanya kesuksesan tidak diukur di dunia, tetapi kesuksesan ukurannya adalah perjumpaan dengan Allah, di mana saat itu tidak ada guna harta yang kita miliki kecuali hati yang selamat. Maka sehebat apapun manajemen waktu, sehebat apapun sistem yang kita masuki, sehebat apapun kita bersaing positif dan bersinergi dengan orang lain, tidak akan berarti jika tidak memiliki basis qalbun salim atau hati yang selamat. Anakku sekalian, mungkin untuk menjadi materi, untuk menjadi yang unggul itu, menjadi pribadi yang unggul itu, kecukupan sampai dulu. Ini tolong dipahami sekali lagi, bahwasanya adalah ini tolong dipahami, landasan kebeningan hati dapat mengantarkan kita mempunyai karakter pribadi yang unggul. Sekali lagi, landasan kebeningan hati dapat mengantarkan kita mempunyai karakter pribadi yang unggul. Kemudian yang kedua, orang yang akan unggul adalah orang yang berbuat lebih banyak dari orang lain dalam rentang waktu yang sama. Selagi orang yang akan unggul adalah orang yang berbuat lebih banyak dari orang lain dalam rentang waktu yang sama. Jatah waktu kita dalam sehari adalah sama, yaitu 24 jam. Marilah kita mulai dari sekarang dalam waktu yang sama itu, tapi isi beda. Itu rahasia sukses. Sekali lagi, waktu 24 jam, kalau orang lain digunakan untuk belajar dalam 24 jam itu hanya 30 menit, cobalah kita beda dengan yang dia lakukan, kita lakukan dalam dia itu 3 jam. Sekali lagi, sukses tidaknya menjadi atau tidaknya manusia lebih unggul
tergantung pada kita. Mau sejauh mana kita isi waktu jatah dari Allah yang 24 jam itu, mau dengan hura-hura, nyantai-nyantai, leha-leha, silahkan. Tetapi tolong, semua itu akan menjadikan diri kita ke dalam jurang kerugian. Menjadi manusia unggul dalam melakukan sesuatu yang positif harus beda kuantitasnya dan kualitasnya daripada orang lain. Sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan saum yang hari kelima ini betul-betul menjadikan kita untuk lebih semangat untuk terus belajar. Dan sekali lagi Bapak ingatkan, tetap ikuti anjuran pemerintah untuk selalu di rumah, jaga diri, jaga kesehatan, dan semoga kita diselamatkan dari yang namanya virus corona ini. Billahi bisawabihaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.